Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewindisari. NIM saya 1911011056, nomor absen 30, kelas 5A Pagi, Denpasar. Jurusan Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, dari Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa, Denpasar. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang RPP atau rancangan pembelajaran. Dikarenakan sekarang kondisi pandemi, maka saya tidak bisa mengajar langsung ke sekolah. Jadi saya akan membuat video pembelajaran sesuai RPP melalui daring atau Zoom. Di sini jumlah siswa 6 orang, tetapi perantara siswa yang join Zoom hanya 1 orang. Tetapi nanti saat sesi diskusi, semua siswa akan menjawab melalui kolom chat atau Zoom. Sebelum memulai sekarang saya akan mulai videonya. Ibu awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Ibu Nika Dewindisari, umur Ibu 20 tahun. Ibu guru pengampu pendidikan agama Hindu. Nanti Ibu yang akan mengajar di kelas 8 ini. Asal Ibu dari Karangasem. Baik, sebelum mulai pembelajaran, maka Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nika D. Susi Artini Dewi, apakah hadir? Hadir ya. Niketut Pitarini, apakah hadir? Hadir ya. Nikomang Yuri Santika Dewi, hadir? Ya, hadir. Nikomang Jelita Lestari Dewi, apakah hadir? Oh ya, hadir. Kadek Fitri Windy Gangga, apakah hadir? Ya, hadir. Ketut Anggun Mentari Dewi, apakah hadir? Hadir juga. Berarti semua hadir ya untuk kelas 8. Jadi di kelas ini tidak ada yang tidak hadir, maka di kelas ini nihil. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cara Ibu mengajar di kelas 8. Untuk sistem mengajarnya, Ibu akan melalui WhatsApp group dan Classroom dan Zoom. Apabila Ibu berhalangan hadir di Zoom, maka Ibu akan memberi tugas di Classroom. Dan untuk pembelajaran di Zoom, jika ada anak-anak yang berhalangan hadir, itu harus disertai dengan surat atau orang tuanya menelpon kepada Ibu. Karena jika anak-anak tidak menghadiri Zoom tanpa keterangan, maka absen anak-anak akan diberi nilai alfa. Dan jika selama pembelajaran semester 1 ini anak-anak tidak begitu aktif di dalam Zoom atau tidak hadir di dalam Zoom, maka Ibu akan memberi anak-anak nilai D. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang RPP pembelajaran daring yang Ibu ajar di kelas 8, yaitu RPP Pendidikan Agama Hindu kelas 8 semester 1. Dana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, status pendidikan sekolah menengah pertama, nama sekolah SMP Negeri 3 Manggis, mata pelajaran pendidikan agama Hindu kelas 8 atau semester ganjil. Topik yang kita bahas nanti pancayatnya, alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. A. Kompetensi inti atau KI. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, rasa ingin tahu, peduli, dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan keagamaan, kebangsaan, kenegaraan, dan keperadaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyajikan berbagai hal dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengurang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan dari berbagai sumber lain yang sama dalam sudut pandang dari teori. Yang B, kompetensi dasar atau KD 1.1 membiasakan mengucapkan salam agama Hindu, 1.2 membiasakan mengucapkan Dainika Upasana atau doa sehari-hari, 2.1 toleransi terhadap sesama, keluarga, dan lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan desa yang dewasa atau ahimsa. 2.2 berperilaku jujur atau satya, menghargai dan mengamati tatwamasi, makhluk ciptaan Sang Hyang Widi. Yang selanjutnya yang C, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian pancayatnya. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian pancayatnya. Dan yang D, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran ceramah, diskusi, membaca referensi, resitasi baik individu maupun kelompok, peserta didik mampu. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pancayatnya, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian pancayatnya. Materi ajar yang pertama, pengertian pancayatnya. Pancayatnya berasal dari dua kata yaitu panca dan yatnya. Panca yang berarti 5 dan yatnya artinya persembahan suci tulus ikhlas. Jadi pancayatnya adalah 5 korban suci tulus ikhlas kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa sesuai manifestasinya. Yang kedua, bagian-bagian dari Pancasarada. Yang pertama, Dewayatnya, Fitrayatnya, Manusayatnya, Utayatnya, dan sebagainya. F, metode pembelajaran, pendekatan saintifik, model penyikapan discovery learning, metode ceramah, diskusi, dan resitasi. Metode ceramah, cara penyampaiannya, guru menyampaikan materi tentang pengertian pancayatnya, bagian-bagian pancayatnya, ataupun contoh-contohnya. Metode diskusi, guru menanyakan kepada siswa apakah siswa sudah memahami apa yang telah dijelaskan kepada guru, dan siswa diminta untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami. Jika sudah dipahami, maka guru memberikan pertanyaan kepada siswa, lalu siswa diminta menjawab pertanyaan yang diberikan guru di kolom chat Zoom. Metode resitasi, guru memberikan tugas mempraktekkan ajaran dari pancayatnya kepada siswa, baik tugas sekolah maupun PR atau pekerjaan rumah. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri dalam penugasan tersebut. Belajar mandiri di sini bukanlah melepas siswa, tetapi guru memberikan penugasan untuk agar siswa memahami lebih dalam materi tersebut. Yang G, sumber belajar, HP atau laptop, PowerPoint, internet, buku pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Yang H, media pembelajaran yang kita pakai, WhatsApp group, Zoom, Google Classroom. I, kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama, pendahuluan, membuka pembelajaran dengan salam pangandiali umat atau Om Swastiastu. Yang kedua, memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran, memeriksa
Kesiapan pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran jika tidak luring. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik. Yang keempat, mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kelima, menyampaikan kompetensi ajar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan inti. Yang pertama, mengamati, yaitu menyimak paparan pengertian pancayatnya, menyebutkan bagian-bagian pancayatnya. Yang kedua, menanyakan paparan pengertian pancayatnya, menanyakan bagian-bagian pancayatnya. Yang ketiga, mengeksplorasikan, yaitu siswa membaca referensi buku yang ada kaitannya dengan pancayatnya. Yang keempat, mengasosiasikan, yaitu menyimpulkan pengertian pancayatnya dan bagian-bagian pancayatnya. Yang kelima, mengkomunikasikan, mengucapkan kembali ajaran pancayatnya, menyebutkan bagian-bagian pancayatnya. Yang ketiga, penutup. Yang pertama, melaksanakan penilaian dan referensi dengan menunjukkan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Merencanakan kegiatan tidak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok bagi peserta didik, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan mengakhiri dengan mengucapkan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Penilaian hasil pembelajaran. Yang A, tugasnya itu menjelaskan pengertian pancayatnya dan bagian dari pancayatnya. Yang B, observasi, pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi terkait dengan yang pertama, yaitu sikap yang ditunjukkan siswa terkait dengan tanggung jawab terhadap pelaksanaan jalannya diskusi dan kerja kelompok. Itu tentang RPP Pendidikan Agama Hindu yang akan Ibu ajarkan kepada kalian. Tadi yang Ibu bacakan itu, yang Ibu jelaskan tentang berbagai macam cara Ibu mengajar nanti. Baik, jika tentang RPP sudah Ibu jelaskan, maka selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran pertemuan pertama ini, yaitu tentang pancayatnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, membahas materi pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa, yaitu doa Saraswati Puja. Baik, Saraswati Puja ngawit. Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Baik, karena doa sudah selesai dilakukan, maka Ibu akan menjelaskan materi tentang pancayatnya. Sebelum itu, adik-adik di rumah sudah mempunyai buku paket dan buku LKS. Silakan dilihat buku paket dan LKS sambil mendengarkan Ibu menjelaskan sedikit tentang pancayatnya. Karena Ibu menggunakan metode ceramah, maka Ibu akan menjelaskannya. Apa yang Ibu jelaskan sudah ada di buku paket dan di LKS, maka adik-adik hanya menyimaknya. Mohon maaf, sebelum itu Ibu tidak menayangkan PowerPoint karena PowerPoint Ibu ke format, dan mohon maaf Ibu off kamera. Di sini sinyal kurang bagus karena Ibu sedang di kampung. Baik, anak-anak sudah bisa dimulai. Apakah sudah siap belajar? Coba kalian buka buku paket dan cari tentang pancayatnya. Sebelum Ibu menjelaskan materi, apakah adik-adik sudah mengetahui tentang pancayatnya?
Jika adik-adik belum mengetahui tentang pancayatnya, maka nanti ibu akan menjelaskannya. Setelah ibu menjelaskan materi pancayatnya, adik-adik nanti akan ibu tanya kembali atau ibu beri pertanyaan. Setelah selesai menjelaskan materi ini, ibu memberi adik-adik pertanyaan, dan pertanyaan tersebut bisa dijawab di kolom chat Zoom. Baik, langsung saja ke materi. Kalian anak-anak tahu nggak pancayatnya itu dari kapan sudah ada dan kenapa bisa ada? Baik, ibu akan menjelaskannya. Pancayatnya ini ada karena sejak manusia dilahirkan sudah memiliki hutang. Maksudnya di sini semua makhluk hidup atau manusia seperti kita itu sejak baru lahir itu sudah memiliki hutang. Hutang ini harus dibayar, dan hutang tersebut adalah trirena. Hutang tersebut dinamakan dengan trirena. Tri artinya 3. Kalian tahu nggak apa artinya trirena? Tri itu artinya 3 dan rena itu artinya hutang. Jadi trirena adalah 3 hutang yang dibawa sejak lahir. Baik, sekarang ibu akan membahas tentang yatnya. Setelah kita membahas tentang trirena, selanjutnya kita akan membahas tentang yatnya. Yatnya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yat yang memiliki arti memuja. Kemudian dari kata yat tersebut merubah menjadi kata yatnya yang memiliki arti korban suci. Panca sendiri memiliki makna 5, jadi panca yatnya adalah 5 korban suci yang ditunjukkan kepada Sang Pencipta, atau yang biasa kita kenal di dalam Hindu yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam melaksanakan yatnya, kita juga harus mengetahui apa saja syarat-syarat dari yatnya. Adapun syarat dari yatnya sebagai berikut. Yang pertama, kita melaksanakan yatnya berdasarkan tulus ikhlas dengan kesucian hati, tidak boleh dengan terpaksa. Dan yang kedua, kita melaksanakan yatnya berdasarkan dengan cinta kasih yang diwujudkan dengan rasa bakti yang tulus, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada binatang maupun tumbuh-tumbuhan, beserta cinta terhadap lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kita melaksanakan yatnya berdasarkan kemampuan kita. Bila sedikit ekonomi yang kita miliki, maksudnya di sini itu bila kita mempunyai rezeki tidak seberapa atau kita mempunyai sedikit uang, maka kita bisa membuat atau mengaturkan canang saja sudah cukup. Mungkin pada saat odalan kita tidak bisa membeli buah dan kita tidak mempunyai uang, maka kita cukup untuk mengaturkan canang isi sehari. Seharinya itu mungkin terserah kita seberapa kita mempunyai uang, karena jika kita melakukan yatnya terlalu mewah atau menggede-gedean supaya tidak merasa beban dalam menjalankan yatnya, berarti itu tidak sesuai dengan kemampuan kita. Berarti kita beryatnya berdasarkan gengsi, bukan berdasarkan tulus ikhlasnya. Maka kita yang beryatnya harus sesuai dengan kemampuan kita, agar kita mempunyai rasa tulus ikhlas dalam beryatnya. Dan yang selanjutnya, yang keempat, kita melaksanakan yatnya berdasarkan
kewajiban kita karena kita sudah diberkati hidup. Baik, sekarang kita masuk ke bagian-bagian pancayatnya, contoh-contohnya dan yang lainnya. Pancayatnya atau sering disebut dengan panca mahayatnya memiliki bagian-bagiannya. Bagian pancayatnya tersebut terdiri dari 5 bagian. Nanti yang akan Ibu jelaskan, bagian-bagian dari pancayatnya terdiri dari 5 bagian, dan Ibu akan menjelaskan contoh-contoh dari bagian-bagian pancayatnya tersebut. Selanjutnya, yang pertama bagian-bagian dari pancayatnya yaitu dewayatnya. Dewayatnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci dengan tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan yang Maha Esa beserta manifestasinya dalam bentuk Trimurti, Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara isi dari alam semesta, dan Dewa Siwa sendiri sebagai pelebur atau pralin dari alam semesta. Adapun ketentuan-ketentuan yang diketahui dalam melaksanakan dewayatnya, yang pertama yaitu tempat pelaksana dewayatnya di tempat yang bersih dan memiliki suasana suci seperti pura. Yang kedua, memiliki sanggah surya sebagai pengganti Padmosana. Yang ketiga, mengaturkan sesajen dengan bahan utama terdiri dari api. Yang dimaksud dengan api itu adalah dupa, yang terdiri dari air bersih. Air bersih yang dimaksud itu adalah toyo anyar atau air bersih yang untuk dipakai tirta. Terdiri dari buah dan bunga. Buah-buahan yang biasanya dipakai untuk sembahyang biasanya terdiri dari apel, pisang, dan sebagainya. Dan bunga dipakai untuk sembahyang dan dipakai untuk membuat canang. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagian dari pancayatnya. Bagian dari pancayatnya dewayatnya yaitu tata cara melaksanakan dewayatnya. Yang pertama, pelinggih Ide Sang Yang Widiwasa diberi upacara penyucian. Upacara penyucian ini dimaksudkan melaspas atau lain sebagainya. Yang kedua, memohon dengan pujaan semoga Ide Sang Yang Widiwasa datang dan berstana atau tinggal di pelinggih tersebut dipakai puja upeti. Yang ketiga, menghantarkan upacara penyucian dengan diantar oleh puja stihi. Yang keempat, sembahyang yang diakhiri dengan metirta. Yang kelima, upacara penutup disebut nyimpen dengan memakai puja pralin. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang contoh-contoh pelaksanaan dewayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan puja Trisandya setiap hari. Yang kedua, melaksanakan persembahyangan pada hari purnama dan tilam. Yang ketiga, melaksanakan persembahyangan pada hari raya di pura seperti Piodalan, hari Piodalan, seperti hari Saraswati, Siwalatri, Galungan, dan Kuningan, Anggar Kasih, dan lain sebagainya. Yang keempat, selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Seperti sekarang
kita melaksanakan pembelajaran, di awal pembelajaran kita berdoa. Sebelum memulai pembelajaran tadi kita berdoa di awal, dan nanti setelah pembelajaran kita juga akan berdoa. Yang kelima, menjaga kesucian tempat suci atau pura. Yang dimaksud menjaga kesucian tempat suci atau pura itu, kita setiap datang ke pura harus memakai pakaian adat dan harus membersihkan pura. Jika pura tersebut terlihat kotor, maka kita harus membersihkannya dengan nyapu atau bisa disebut dengan ngayah. Yang keenam, mempelajari dan mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang Ibu akan membahas tentang bagian dari pancayatnya yang kedua, yaitu fitrayatnya. Fitrayatnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditunjukkan kepada roh-roh para leluhur dan betara-betara, karena merekalah yang membuat kita ada di dunia hingga kita dewasa. Fitrayatnya ini bertujuan menyucikan roh-roh para leluhur agar mendapatkan tempat yang layak di kahyangan. Yang dimaksud dengan perkataan Ibu yang tadi, karena merekalah yang membuat kita ada di dunia ini hingga dewasa. Ini dikarenakan adanya sistem reinkarnasi. Sekarang misalnya kita mempunyai kakek, dan kakek kita itu sudah meninggal. Kakek kita sudah meninggal, kita harus menyucikan roh-rohnya itu dengan cara upacara ngaben. Setelah selesai upacara ngaben dan beliau sudah bersih, maka beliau akan turun atau akan lahir kembali menjadi adik kita mungkin. Karena itulah dikatakan kita ada karena merekalah yang membuat kita ada di dunia ini hingga dewasa. Karena itulah. Baik, Ibu akan menjelaskan contoh-contoh pelaksanaan fitrayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, menuruti nasihat orang tua. Yang ketiga, merawat orang tua ketika orang tua kita sedang sakit. Yang keempat, melaksanakan upacara pengabenan bagi orang tua atau leluhur kita yang telah meninggal. Jika orang tua kita sedang sakit, kita harus merawatnya, karena kita dari kecil sudah dirawat oleh orang tua. Dari kita masih bayi, orang tua yang mengurus. Nanti setelah kita besar, kita harus merawat orang tua kita di saat orang tua kita sakit, di saat orang tua kita sudah tua, di saat orang tua kita sudah meninggal. Kita harus melakukan upacara ngaben untuk pembersihan orang tua kita, pembersihan roh orang tua kita. Baik, Ibu akan melanjutkan ke resiyatnya, ke bagian pancayatnya, yaitu resiyatnya. Resiyatnya adalah suatu bentuk persembahan karya suci yang ditunjukkan kepada para resi, orang tua, pinandita, pandita, sulinggi, guru, dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Resi adalah orang-orang yang bijaksana dan berjiwa suci. Sulinggi maupun guru juga termasuk orang suci, karena beliau orang bijaksana yang memberikan arahan kepada siswa-siswinya. Baik, Ibu akan melanjutkan ke contoh-contoh pelaksanaan resiyatnya. Yang pertama, menghormati guru dan perintah yang diberikannya. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kesejahteraan orang suci. Yang ketiga, membangun tempat-tempat pemujaan untuk orang suci.
Yang keempat, memberi sesari atau punya kepada orang suci. Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan ke materi manusiatnya atau bagian yang keempat dari pancayatnya. Manusiatnya adalah suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Contoh-contoh pelaksanaan manusiatnya, yang pertama, upakara atau upacara bayi selama di dalam kandungan atau garba wadana atau pagedong-gedongan. Yang kedua, upacara bayi yang baru lahir ke dunia. Yang ketiga, upacara bayi kepus-pusar. Yang keempat, upacara bayi berumur 42 hari atau tutuk kambuhan. Yang kelima, upacara bayi berumur 105 hari atau nyambutin, atau biasanya disebut 3 bulanan karena lamanya hari itu 3 bulanan wuku Bali. Yang keenam, upacara otonan yang biasanya dirayakan setiap 6 bulan sekali dalam kalender wuku Bali. Yang ketujuh, upacara potong gigi atau mepandes atau metatah atau mesangi. Yang kedelapan, upacara perkawinan atau pawiwahan. Dan Ibu akan melanjutkan penjelasan Ibu ke bagian pancayatnya yang kelima, yaitu butayatnya. Butayatnya adalah suatu upakara atau upacara suci yang ditunjukkan kepada buta kala atau makhluk bawah. Buta kala adalah kekuatan yang ada di alam yang bersifat negatif yang perlu dilebur agar kembali ke sifat positif, agar tidak mengganggu kedamaian hidup umat manusia yang berada di bumi dalam menjalankan aktivitasnya. Contoh-contoh pelaksanaan butayatnya, yang pertama, upacara mecaru atau membersihkan area baik itu pura maupun natah di rumah. Yang kedua, ngaturang segahan untuk upacara menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi. Yang ketiga, upacara panca walikrama atau 10 tahun sekali yang dilaksanakan di Pura Agung Besakih. Yang keempat, upacara Ika Dasarudra atau 100 tahun sekali dilaksanakan juga di Pura Agung Besakih. Baik, sekian yang Ibu jelaskan tentang pengertian pancayatnya, bagian-bagian pancayatnya, contoh-contoh pancayatnya. Dari sekian yang Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan untuk mengetiknya di kolom chat. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu akan lanjutkan dengan memberikan pertanyaan kepada anak-anak semua. Baik, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik semua. Kenapa pancayatnya bisa ada di dunia ini? Jika kalian mengetahui jawaban dari pertanyaan Ibu, kalian bisa mengetik di kolom chat dengan menyebutkan nama nomor absen. Baik, ini sudah ada yang bisa menjawab. Atas nama Nikomang Yuri Santika Dewi, nomor absen 5. Pancayatnya ada disebabkan karena adanya 3 jenis hutang yang dimiliki oleh setiap manusia yang disebut trirena. Oh ya, benar sekali. Baik, dan pertanyaan yang kedua Ibu tentang sebutkan bagian-bagian dari pancayatnya, itu sendiri sudah dijawab oleh adik-adik
Susi Artini Dewi, absen 3. Bagian-bagian dari pancayatnya yaitu yang pertama resiyatnya, yang pertama dewayatnya, yang kedua resiyatnya, yang ketiga fitrayatnya, dan yang keempat manusayatnya, dan yang kelima butayatnya. Untuk jawaban dari Niket Susi Artini Dewi ini kurang lengkap ya, karena di sini yang ibu lihat tidak ada pembagian di sini tidak ada penjelasan dari pembagian pancayatnya. Begitu. Baik, pertanyaan ketiga, ibu akan membuat pertanyaan bagaimana unsur-unsur pengabdian tulus ikhlas. Bagi yang ingin menjawab, ibu persilakan langsung mengetik di kolom komentar atau di kolom chat. Dan pertanyaan ibu yang keempat, coba kalian sebutkan contoh-contoh dari butayatnya. Jika kalian sudah bisa menjawab, ibu persilakan mengetik di kolom chat atau di kolom komentar Zoom. Dan bagi siapa yang bisa menjawab, ibu akan beri nilai plus. Dan ini sudah ada yang menjawab pertanyaan dari ibu. Pertanyaan pertama tentang unsur-unsur pengabdian yang tulus ikhlas sudah dijawab oleh Niketut Pitaloka, absen 4. Dan jawabannya adalah berdasarkan pelaksanaan dharma ada unsur-unsur pengabdian yang tulus ikhlas, kemauan berkorban dengan tiada mengharapkan pembalasan atau pujian, juga tiada paksaan, agar diliputi oleh rasa bakti yang sedalam-dalamnya, mengandung dasar pikiran yang suci, rasa cinta kasih dan sayang, dapat menenteramkan jiwa, selalu bertujuan untuk kesejahteraan dan kesentausaan bersama, dan dalam pelaksanaan selalu ada unsur-unsur kebaikan dan kebijakan. Inge, jawabannya tepat sekali. Dan untuk pertanyaan ibu yang keempat sudah dijawab oleh Nikomang Jelita Lestari Dewi, yaitu pertanyaan ibu tentang contoh-contoh pelaksanaan butayatnya. Dan jawaban dari Nikomang Jelita Lestari Dewi yaitu yang pertama upacara mencaru atau membersihkan area baik itu pura maupun latah di rumah. Yang kedua, ngaturan segahan untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi. Yang ketiga, upacara Pancawalikrama atau 10 tahun sekali dilaksanakan di Pura Agung Besakih. Dan yang keempat, upacara Ika Dasarudra atau 100 tahun sekali dilaksanakan juga di Pura Agung Besakih, Karangasem. Baik, jawabannya tepat sekali. Dan selanjutnya ibu akan memberikan pertanyaan lagi. Pertanyaan ibu masih seputar pancayatnya atau bagian-bagian pancayatnya beserta contoh-contohnya. Pertanyaan ibu selanjutnya adalah coba sebutkan contoh-contoh pelaksanaan dari resiyatnya. Bagi yang bisa silakan di-chat di kolom komentar. Dan jangan lupa menyebutkan nama dan nomor absen, karena agar ibu dapat menilai kalian dengan tepat mana siswa yang aktif dan mana siswa-siswi yang tidak aktif. Dari sinilah ibu menilai pada saat mengajar. Dan pada saat pengumpulan tugas, saat ibu beri tugas, bila ada siswa atau siswi yang tidak mengumpul, berarti itu tidak akan ibu beri nilai karena dia tidak mengikuti pelajaran ibu dengan baik. Baik, karena pertanyaan ibu sudah dijawab, mari kita lihat jawabannya. Dan jawaban dari pertanyaan ibu, contoh-contoh pelaksanaan resiyatnya sudah dijawab oleh Niketut Anggun Mentari Dewi.
Dan jawabannya yaitu contoh-contoh pelaksanaan wasiatnya. Yang pertama, menghormati guru dan perintah yang diberikannya. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kesejahteraan orang suci. Yang ketiga, membangun tempat-tempat pemujaan untuk orang suci. Dan yang keempat, memberi sesari ataupun niat kepada orang suci. Oke, jawabannya tepat sekali. Berarti adik-adik semua sudah benar-benar mendengarkan penjelasan ibu dan sudah benar-benar belajar dengan baik. Dan sekarang tinggal mengasahnya di rumah. Anak-anak harus mempelajari juga materi-materi yang telah ibu jelaskan dari tadi, baik itu materi tentang pancayatnya, pengertian pancayatnya, bagian-bagian pancayatnya, dan contoh-contoh pancayatnya. Silakan dipelajari karena minggu depan anak-anak akan ibu tes tulis atau ulangan harian. Dan sekarang ibu akan melanjutkannya dengan pertanyaan yang terakhir. Adapun pertanyaan yang akan ibu jelaskan yaitu bagaimana tata cara melaksanakan dewa yatnya. Bagi yang bisa menjawab silakan dijawab karena ada satu orang murid yang belum menjawab. Bagi yang belum menjawab, apakah bisa menjawab itu? Jika tidak bisa, maka silakan maka ibu akan memberi izin untuk melempar ke teman-teman yang lain. Jika adik belum bisa menjawab, baik bagi yang bisa menjawab silakan dijawab. Baik, sudah dijawab oleh teman kalian. Adapun tata cara melaksanakan dewayatnya, yang pertama, Pelinggi Hidup Sang Widibasa diberi upacara penyucian. Ya, benar sekali seperti yang ibu tadi bilang. Pelinggi itu harus diberi upacara penyucian seperti melaspas atau ngeresi dana atau lain sebagainya. Dan yang kedua, memohon dengan pujaan sebagai semoga Ida Sang Yang Widibasa datang dan berstana atau tinggal di Pelinggi tersebut dipakai puja utehi. Yang ketiga, menghantarkan upacara penyucian dengan diantar oleh puja stihi. Dan yang keempat, sembahyang yang diakhiri dengan matirta. Dan yang kelima, upacara penutup disebut nyimpen dengan memakai puja pralin. Baik, jawabannya tepat sekali. Berarti adik-adik semua sudah benar-benar mendengarkan apa penjelasan dari ibu tadi. Mohon maaf ibu tidak memakai PowerPoint. Maka dari itu adik-adik harus menyimak dengan baik apa yang ibu jelaskan, karena ini akan berguna untuk hari-hari selanjutnya dan saat kalian ulangan. Baik, sekian materi yang ibu paparkan dan ibu jelaskan tentang materi pancayatnya, baik itu pengertian pancayatnya, bagian-bagian pancayatnya, dan contoh-contoh pancayatnya. Dan sesi diskusi sudah kita lalui bersama dan sudah dijawab oleh adik-adik semua dengan sempurna dan sangat baik. Maka ibu akan menyimpulkan kesimpulan dari materi pancayatnya. Pancayatnya ada sejak manusia dilahirkan sudah memiliki utang. Utang ini yang harus dibayar dan hutang tersebut adalah tririna. Pancayatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti yat, yang memiliki arti memuja. Kemudian dari kata yat memiliki berubah menjadi kata yatnya yang memiliki arti korban suci. Pancayatnya sendiri memiliki makna 5. Jadi pancayatnya adalah 5 korban suci yang ditunjukkan kepada Sang Pencipta atau yang bisa kita kenal di dalam Hindu, yaitu Ida Sang Yang Widibasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan syarat-syarat dari pancayatnya itu sendiri berdasarkan rasa tulus ikhlas dengan kesucian hati yang tidak boleh dengan paksaan.
Dan selanjutnya dengan rasa cinta kasih, rasa bakti yang tulus, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada binatang maupun tumbuh-tumbuhan, beserta cinta terhadap lingkungan sekitar. Dalam melaksanakan niatnya, kita harus menggunakan kemampuan kita sendiri agar tidak terbebani oleh dalam menjalankan pancayatnya. Kita melaksanakan niatnya berdasarkan kewajiban karena kita sudah diberkati hidup di dunia ini. Adapun bagian-bagian dari pancayatnya yaitu dewa yatnya, manusia yatnya, fitra yatnya, rasi yatnya, dan buta yatnya. Baik, sekian kesimpulan dari Ibu. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberikan materi setelah kita ulangan harian. Ibu akan memberikan materi tentang panca serada. Baik, sekian yang Ibu jelaskan tentang materi panca yatnya. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik atau anak-anak semua. Tugas yang Ibu berikan adalah coba adik-adik membuat video implementasi tentang pancayatnya, dan video tersebut bisa dikirim melalui Google Classroom pada paling lambat minggu depan jam 7 pagi. Baik, karena kita memulai pembelajaran dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Mari kita tutup dengan Saraswati Puja ngawit. Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Dan kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om